Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiba Najwa dengan NIM 123106103. Di sini saya akan membahas komunikasi krisis, dari apa itu komunikasi krisis sampai kasus komunikasi krisis dan bagaimana strategi dalam menanggulangi komunikasi krisis yang terjadi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa itu situasi krisis suatu organisasi itu berbeda dengan komunikasi krisis. Situasi krisis suatu organisasi itu di mana situasi di sebuah organisasi atau perusahaan dalam kondisi darurat atau peristiwa yang tidak terduga mengancam keberlangsungan hidup organisasi atau perusahaan tersebut. Berbeda dengan komunikasi krisis. Kalau komunikasi krisis di sini adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh organisasi kepada publiknya, seperti konsumennya, media, karyawan, atau investornya. Ketika si perusahaan ini mengalami krisis. Nah, komunikasi krisis ini bisa bertujuan untuk melindungi publiknya seperti nasabahnya atau investornya. Terus juga bisa meminimalisir kerusakan nama baik si perusahaan atau organisasi tersebut, dan pastinya akan mengeluarkan perusahaan atau organisasi ini keluar dari masa krisisnya. Baik, sekarang kita bisa masuk ke dalam contoh kasus yang sedang mengalami komunikasi krisis. Di sini ada perusahaan startup teknologi Indonesia yang lagi kena komunikasi krisis lumayan besar. Sebelumnya ada krisis komunikasi soal kasus Chromebook dan Eviseri. Nah, sekarang industri vintage sedang mengalami komunikasi krisis pada perusahaan Coinworks. Coinworks ini salah satu platform peer-to-peer yang berdiri sejak tahun 2016. Berawal dari bos Coinworks yang resmi ditahan polisi karena diduga melakukan manipulasi kredit dengan angka yang gak main-main, sebesar 600 miliar rupiah. Dampaknya ini langsung terasa ke masyarakat bawah. Mereka merasakan 94 nasabah yang mengaku rugi total sampai 40 miliar rupiah. Mereka dijanjikan oleh perusahaan ini kalau uang mereka bakal aman dan mereka dijanjikan bunga 5% per tahunnya. Tetapi ujung-ujungnya perusahaan ini tidak memberikan apa-apa kepada nasabahnya. Baik, bisa dilihat dari kasus Coinworks tadi, masalah komunikasi krisis ini merupakan tipe komunikasi krisis intensional, yang dimana publik ini bakal melihat kalau kesalahan perusahaan ini murni terjadi akibat kelalaian atau perusahaan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan itu sendiri. Dugaan manipulasi kredit ratusan miliar yang melibatkan petinggi, mereka menunjukkan kalau sistem pengawasan internal perusahaan Coinworks itu dibobol. Masyarakat otomatis bakal menuntut tanggung jawab penuh dari Coinworks karena krisis ini dianggap terjadi atas kesalahan manajemen mereka sendiri. Strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan Coinworks ini untuk keluar dari komunikasi krisis dan dianggap jelek oleh masyarakat atau nasabahnya, perusahaan ini harus memberikan kembali citra positif baru ke dalam ingatan publik dengan cara seperti mengganti rugi korban yang uangnya hilang atau rugi, merombak total manajemen mereka dengan lebih baik, dan bersikap kooperatif dengan hukum tentunya. Perusahaan Coinworks pasti akan berusaha dan harus berusaha membuktikan ke publik kalau perusahaan mereka akan serius untuk berubah dan masih layak untuk dipercaya di masa depan jika publik ingin mempercayainya kembali dan keluar dari komunikasi krisis perusahaan atau organisasi mereka.
Sekian penjelasan untuk ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.